Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita kembali awali kegiatan belajar kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pembelajaran 4 kali ini kita akan kembali belajar buku tematik 4C, pembelajaran 4 ya. Silakan bisa dibuka buku pembelajaran 4 halaman 31. Amatilah gambar, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Sini ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A ini merupakan gambar tanaman kopi. Yang gambar B ini gambar pohon kelapa. Di daerah mana tanaman A dapat tumbuh? Yang kedua, apakah tanaman itu dapat tumbuh di daerah pantai? Mengapa? Ya, kopi di mana biasanya tumbuh? Apakah bisa tumbuh di daerah pantai? Yang ketiga, di daerah mana tanaman B banyak kamu temukan? Mengapa demikian? Nah, jawabannya kita akan ulas bersama-sama pada pembelajaran kali ini. Setiap jenis tanaman memerlukan lingkungan yang berbeda agar dapat tumbuh dengan baik. Berikut ini penjelasan lingkungan yang ideal untuk beberapa jenis tanaman. Yang pertama, tanaman kelapa. Kelapa adalah tanaman yang termasuk ke dalam kelompok palem-paleman seperti sagu. Tanaman kelapa tumbuh optimal di dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 450 meter dari permukaan laut. Di dataran tinggi, kelapa akan berbuah lambat, produksi sedikit, serta kadar minyaknya rendah. Angin berperan penting pada penyerbukan bunga. Lama penyinaran matahari yang baik adalah 120 jam per bulan. Matahari berfungsi sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Bila ternaungi, pertumbuhan tanaman muda dan buah akan terhambat. Itu ya. Jadi yang baik pohon kelapa tumbuhnya di daerah dataran rendah. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tanaman kelapa tumbuh optimal pada suhu 20 sampai 20 derajat Celcius. Dan sangat peka pada suhu rendah. Jika kelembapan udara terlalu rendah, maka penguapan akan tinggi, sehingga tanaman akan kering dan buah jatuh lebih awal. Namun, bila kelembapan udara tinggi, penyakit tanaman akan mudah timbul. Tanah yang baik untuk pertumbuhan kelapa adalah endapan aluvial. Tanaman kelapa membutuhkan tanah yang datar, tidak miring. Ya, jadi kisaran suhunya hanya 20 sampai 27. Kalau terlalu rendah juga kurang baik, dan jika terlalu tinggi juga tidak baik. Ya, bisa terkena penyakit tanaman tersebut. Kita lanjutkan pada tanaman yang kedua, yaitu tanaman kopi. Kopi merupakan jenis tanaman yang kuat dan kaku. Tanaman kopi hidup subur di daerah pegunungan yang sejuk. Tanaman kopi robusta dapat tumbuh optimal pada ketinggian 400 sampai 700 meter di atas dari permukaan laut. Sedangkan kopi Arabica tumbuh optimal pada ketinggian 700 sampai 1.700 meter dari permukaan laut. Selain ketinggian, hujan merupakan faktor iklim yang penting. Tanaman kopi tidak menghendaki sinar matahari langsung dalam jumlah yang banyak, tetapi menghendaki sinar matahari yang teratur. Sengatan sinar matahari langsung dalam jumlah banyak akan meningkatkan penguapan tanah dan daun. Sinar matahari yang cukup banyak juga akan merangsang terbentuknya kuncup bunga. Akibatnya, tanaman kopi menghasilkan bunga melebihi kemampuannya, sehingga jumlah bunga yang berhasil menjadi buah sedikit dan juga mutunya rendah. Oleh karena itu, tanaman kopi membutuhkan pohon penaung untuk mengatur sinar matahari agar sampai pada tanaman kopi dilakukan dengan cara mengatur pohon penaung. Nah, tanaman penaung ini diatur agar tanaman kopi bisa tumbuh pada tempat yang teduh, tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ya.
Jadi tidak menutupi secara keseluruhan, hanya buat mengatur sinar matahari yang sampai pada tanaman kopi. Angin memiliki peranan penting dalam proses penyerbukan, namun angin juga dapat merusak tajuk tanaman atau menggugurkan bunga. Angin kencang pada musim kemarau akan mempercepat terjadinya penguapan dari daun dan tanah sehingga menyebabkan kekeringan. Secara umum, tanaman kopi memerlukan tanah yang subur dan kaya akan nutrisi. Oleh karena itu, tanah di sekitar tanaman harus diberi pupuk. Selain itu, tanaman kopi juga menghendaki tanah yang masam. Itu perbedaan. Kalau tadi tanaman kelapa cocok di dataran rendah, tapi untuk kopi cocoknya di dataran tinggi, di daerah pegunungan. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian. Ya, Indonesia beragam sekali tanamannya. Karena Bapak pernah menjelaskan dulu waktu saat kalian masih kelas 3. Di Indonesia itu apa aja bisa tumbuh, tanaman apa aja bisa tumbuh. Karena apa? Iklimnya tropis. Nah, yang pertama di sini, Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan untayan zamrud di Khatulistiwa. Sebutan itu berarti Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di daerah Khatulistiwa. Berbagai kekayaan alam itu antara lain tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan di negeri ini. Tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian, tempat, serta kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah daratan di Indonesia cukup beragam, mulai dari dataran rendah di daerah pantai hingga dataran tinggi di daerah pegunungan. Daerah yang ketinggiannya sampai 500 meter dari permukaan laut disebut dataran rendah. Di dataran ini, jenis tanaman yang biasa tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Itu untuk di dataran rendah. Kemudian daerah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut termasuk dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan rekreasi karena udaranya yang sejuk dan dingin. Berbagai jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik di dataran tinggi adalah teh, kopi, kina, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Wilayah perbatasan antara daratan dan perairan disebut daerah pantai. Pantai ada yang berbentuk landai dan curam. Tumbuhan yang tumbuh dengan baik di daerah pantai yaitu kelapa dan bakau. Ini ada gambar pohon bakau, gambar 1.44. Kita lanjutkan ya. Di sekitar sekolah Bella ditanami berbagai jenis tanaman untuk memperindah lingkungan. Seringkali ketika pulang sekolah, Udin merusak tanaman-tanaman tersebut. Ya, lihat gambar si Udin tuh, usil banget kan tangannya. Pertanyaan pertama, apakah Udin menunjukkan perilaku yang baik? Tentu sangat tidak baik ya. Nomor 2, apakah Udin menunjukkan perilaku sudah melaksanakan kewajiban? Melestarikan lingkungan, sumber daya alam? Tidak juga. Mengapa kita harus merawat dan mencintai tumbuhan? Satu, karena tumbuhan sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, karena tumbuhan itu memberikan banyak manfaat bagi kita, bagi keberlangsungan hidup manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita memiliki hak atas sumber daya dan kita juga memiliki kewajiban atas sumber daya alam tersebut. Hak kita sebagai manusia adalah memanfaatkan dan mengolahnya. Selain memperoleh hak, kita juga berkewajiban untuk melestarikan sumber daya alam. Misalnya makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus mengambil makhluk hidup dengan cara-cara yang bijaksana. Cara yang baik dan bijaksana artinya pengambilan makhluk hidup tidak merusak lingkungan. Jika kita mengambil makhluk hidup di alam dengan cara-cara yang tidak baik, tentu makhluk hidup akan cepat punah. Kitalah yang nantinya akan dirugikan.
Tumbuhan telah kita manfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, misalkan sebagai sumber pangan, papan, obat-obatan, dan juga sebagai penyedia oksigen untuk bernapas. Kewajiban kita adalah menjaga dan mencintai tumbuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencintai tumbuhan? Ya, misalkan satu, tidak merusak tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita, merawat tanaman yang kita tanam. Nah, misalkan dengan cara menyiram dan memupuk secara teratur. Nah, itu salah satu bentuk melaksanakan kewajiban kita terhadap tumbuhan, terhadap sumber daya alam. Selanjutnya, kamu telah mempelajari ciri-ciri pertanyaan yang baik pada pembelajaran sebelumnya. Kamu pun telah mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang perbaiki pertanyaan-pertanyaan yang belum memenuhi ciri-ciri pertanyaan yang baik. Mintalah pendapat dari gurumu. Ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, salah satu kewajiban kita adalah menjaga kelestarian tumbuhan. Ya, lihat pada gambar 1.46. Mereka sedang menyiram, ya, ada yang menanam, sedang mencangkul untuk menanam maksudnya. Kamu juga telah melakukan kegiatan menanam tanaman yang kamu sukai. Sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah tanaman yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Iya atau tidak? Jika iya, maka tulis iya. Jika tidak, kamu coba cari tahu kenapa tanaman yang kamu tanam tidak tumbuh dengan baik. Yang kedua, apakah kamu sudah melakukan kewajibanmu merawat tumbuhan dengan baik? Nah, tumbuhan kamu yang udah kamu tanam udah dirawat dengan baik atau tidak? Seperti itu. Yang ketiga, apa akibatnya jika kamu melalaikan kewajibanmu dalam merawat tumbuhan? Apa yang terjadi? Iya, tentu tumbuhannya tidak tumbuh dengan subur dengan baik. Nah, kamu telah memahami pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Contohnya, setelah melaksanakan kewajiban merawat tanaman, kamu berhak untuk memanfaatkan tanaman tersebut. Misalnya dengan menikmati keindahannya, memakannya, ya kan, menjualnya. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari ada saja orang yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban. Ya, menuntut haknya saja, tapi suruh melaksanakan kewajiban nggak mau. Ada yang seperti itu orangnya. Misalnya ada orang yang hanya memanfaatkan tanaman tanpa mau melaksanakan kewajiban merawat tanaman. Ya, ambil buahnya aja tiap hari tapi nggak pernah dirawat sampai pohonnya misalkan mati. Nah, itu seperti itu kita hindari. Artinya hanya mau enaknya saja. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang, seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Harus seimbang. Setiap orang tidak boleh hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban. Setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap orang juga harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Jika hak dan kewajiban berjalan seimbang, maka kehidupan masyarakat akan harmonis, aman, dan sejahtera. Kewajiban yang dilaksanakan dengan baik akan menciptakan hal-hal berikut. Apa saja? Yang pertama adalah terciptanya keluarga yang harmonis, karena sudah melaksanakan kewajiban. Yang kedua, peraturan bisa dijalankan dengan baik. Ketiga, tidak ada orang yang merasa terganggu. Keempat, hidup rukun dengan sesama. 5, tercipta keamanan dan kenyamanan di sekitar. Yang keenam, tercipta kebersihan, keindahan, dan kesehatan di sekitar. Ini manfaat dari melaksanakan kewajiban. Jadi jangan sampai teman-teman yang lain melaksanakan kewajiban, ada satu orang tidak melaksanakan kewajiban. Sudah pasti tidak harmonis. Kenapa? Karena merasa ini kok enak banget dia nggak melaksanakan kewajiban. Akhirnya yang lain iri atau misalkan yang lain merasa cemburu, merasa cemburuan sosial.
Nah, agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bisa berjalan seimbang, setiap orang hendaknya bersikap seperti berikut. Kalau ingin seimbang, sikapnya harus seperti ini. Apa aja? Satu, mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak. Laksanakan dulu kewajiban dulu, baru haknya diminta. Contohnya, memperhatikan guru mengajar sebelum bertanya tentang pelajaran yang belum dipahami. Kewajiban kamu menyimak, mendengarkan penjelasan dari guru, memperhatikan, itu kewajiban. Hak kalian apa? Hak kalian bertanya, mendapatkan ilmu, itu hak kalian. Jadi jangan udah nggak memperhatikan dengan baik, tiba-tiba karena bertanya nggak segera dijawab sama guru, akhirnya kamu merasa, gurunya seperti ini. Itu kan hak saya untuk bertanya, padahal kamu tidak melaksanakan kewajiban. Nah, itu sebaiknya dihindari berbuat seperti itu. Jadi dahulukan kewajiban, baru menuntut haknya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Utamakan kepentingan bersama. Jadi jika ada sesuatu kegiatan atau permasalahan, lihat ini kegiatan pribadi atau untuk kepentingan bersama. Ini permasalahan pribadi atau permasalahan sebuah kelompok atau bersama. Contohnya apa? Mengantri sesuai giliran. Ya, ingin dipanggil pertama saat mengantri, itu namanya kepentingan pribadi. Ya. Tapi misalkan melaksanakan mengantri dengan baik, ya sesuai giliran, itu namanya mengutamakan kepentingan bersama. Kenapa demikian? Karena yang lain juga punya, yang sudah datang lebih dulu, dia juga punya keperluan, juga butuh dengan hal itu. Bukan cuma kita yang ingin didahulukan. Nomor 3, tidak mengganggu hak orang lain saat menikmati hak sendiri. Contohnya, tidak membunyikan suara musik terlalu keras pada saat orang lain sedang istirahat. Ya, kita menikmati hak sendiri. Membunyikan musik itu hak kita. Tapi kita juga tidak boleh mengganggu hak orang lain. Hak orang lain istirahat. Hak kita mendengarkan musik, orang lain juga punya hak istirahat. Jadi kita itu menikmati hak kita, jangan sampai mengganggu hak orang lain. Ya, hak kamu misalkan saat di dalam kelas, hak kamu berbicara, tapi hak orang lain juga apa? Mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu secara baik dari guru. Tapi karena misalkan kita berisik, akhirnya hak orang lain tidak terpenuhi. Nah, itu namanya mengganggu hak orang lain. Nomor 4, tidak boleh meminta hak secara berlebihan. Contohnya, tidak memaksa untuk dibelikan sepeda saat orang tua tidak mempunyai cukup uang. Ya, hak tidak boleh minta secara berlebihan. Kamu sebaiknya melihat sampai mana keperluan jika meminta hak. Kalau misalkan memang tidak sampai pada kemampuan orang yang memberikan hak kita, maka kita tidak perlu memaksanya. Ya, tapi mintalah hak itu secukupnya, tidak berlebihan. Itu pelajaran tentang hak dan kewajiban. Berikutnya, salah satu hak kita akan tumbuhan di sekitar adalah memanfaatkannya. Kamu dapat memanfaatkan tumbuhan di sekitar menjadi hasil karya seni yang menarik. Misalkan di sini, buatlah kembali kolase dengan menggunakan bahan bagian-bagian tumbuhan seperti daun dan mahkota bunga yang berwarna-warni. Sebelum membuat kolase, kumpulkan berbagai bagian tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian, gambarlah rancangan kolase. Gambar dapat berupa tumbuhan, hewan, atau pemandangan. Ini hanya buat latihan. Nanti kamu bisa membuat sebuah karya seni dari tumbuhan itu. Tapi ingat, mengambilnya tidak boleh berlebihan. Ya, misalkan kamu hanya cukup 1 daun, ya udah ambil 1 daun aja. Kita lanjutkan. Sebelumnya kamu juga telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan wawancara. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan wawancara? Nah, dari kemarin kita bicara wawancara sendiri apa sih? Jadi wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut narasumber.
agar wawancara berlangsung dengan lancar dan hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Lihat pada gambar 1.48. Ada 4 siswa. Yang satu kita bilang misalkan ini gurunya. 4 siswa ini mau mewawancara Pak Guru. Nah, Pak Guru ini, tanya jawab antara Pak Guru dan siswa ini, siswa dan Pak Guru ini disebut wawancara. Untuk memperoleh informasi tadi ya, misalkan cara tanya tentang apa, itu disebut wawancara. Nah, kemudian Pak Guru ini disebut narasumber. Nah, anak siswa-siswa ini disebut pewawancara. Persiapan sebelum melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara biasanya perlu persiapan berikut ini. 1. Membuat janji dengan narasumber. Ya, buatlah janji terlebih dahulu. Baik, persiapan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah membuat janji dengan narasumber. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Tujuannya apa, keperluan wawancaranya apa. Yang ketiga adalah mempersiapkan alat-alat untuk mencatat atau merekam jawaban dari narasumber seperti pulpen atau alat perekam suara. Ya, dicatat karena agar narasumbernya itu tidak mengulang jawaban. Karena apa? Narasumbernya itu juga punya keperluan lain di luar wawancara kita. Itu termasuk menghargai narasumber. Yang keempat adalah menyusun pertanyaan untuk mengetahui informasi yang akan diperoleh. Susun dulu pertanyaannya. Agar apa? Agar proses wawancara berjalan dengan singkat dan memperoleh informasi yang dalam, yang tepat dan akurat. Kemudian yang berikutnya adalah berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi berlatih, pertanyaan disusun terlebih dahulu, tapi saat menyampaikan pertanyaan agar tidak perlu kita baca. Gitu. Jadi perlu berlatih melakukan wawancara ya. Kemudian yang berikutnya adalah berpakaian sopan. Nah, ini penting, berpakaian sopan. Kemudian yang terakhir adalah datang tepat waktu. Ya, tepat waktu, jangan sampai narasumber menunggu kita. Tapi sebaiknya pewawancara yang menunggu narasumber. Pokoknya intinya datang tepat waktu. Itu saat sebelum melakukan wawancara. Sekarang saat melakukan wawancara, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah saat melakukan wawancara, berbicara dan bersikap sopan. Bicaranya harus sopan, sikapnya juga harus sopan. Yang kedua, sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya wawancara diawali dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancaranya apa. Jika belum mengenal narasumber, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu nama narasumber tersebut siapa. Lalu yang berikutnya adalah mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan tidak langsung bertanya pada topik wawancara. Jadi mulai dari yang ringan-ringan terlebih dahulu. Jangan langsung masuk ke topik. Jika suasana sudah cair, baru mulai pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Ya, jadi ada basa-basinya terlebih dahulu di awal. Pada saat wawancara, jawaban narasumber dapat kamu kembangkan lagi menjadi pertanyaan baru. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Ya, dari jawaban narasumber, kita bisa kembangkan menjadi pertanyaan baru. Ada yang kamu kurang paham dari yang dijawab oleh narasumber, nah kamu bisa tanya lagi. Atau ingin lebih dalam lagi dari yang disampaikan narasumber, kamu bisa tanyakan kembali. Kemudian mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Oh, sudah. Berikutnya adalah dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Hindari juga permintaan kepada narasumber untuk mengulang jawaban. Nah, ini tadi. Makanya harus dipersiapkan alat tulis, perekam, dipersiapkan. Untuk apa? Agar tidak mengulang narasumbernya, mengulang jawaban. Jadi kamu nggak bertanya, apa tadi Pak? Apa tadi? Nah, itu nggak baik seperti itu. Jadi dengarkan dengan seksama. Catat secepat-cepatnya, atau kalau tidak bisa nulis mencatat dengan cepat, rekam, bawa alat perekam saja. Nah, setelah melakukan wawancara, apa yang sebaiknya dilakukan setelah melakukan wawancara adalah yang pertama memohon diri, ya, yang kedua mengucapkan terima kasih, kemudian yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan, ya. Itu saat sebelum, saat sedang melakukan wawancara, dan saat setelah melakukan wawancara. Pada pembelajaran selanjutnya, kamu akan berlatih melakukan wawancara dengan teman sebangkumu. Nah, karena sekarang lagi PJJ, jadi ini
kamu bisa melatih wawancara di rumah kalian masing-masing. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa memberikan manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang kurang dipahami, silakan kalian bisa bertanya pada guru kelas kalian masing-masing. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.